Assalamualaikum Bapak Ibu, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam tema menyusun RPP 3 komponen dalam waktu 5 menit. Terlebih dahulu yang pertama adalah kita siapkan RPP yang lama yang mau kita edit, ini kita siapkan dulu. Berikutnya yang kedua kita siapkan template-nya, template RPP 3 komponen yang terdiri dari identitas ya. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, ini saya buat template yang sederhana, Bapak Ibu bisa memakai model yang manapun terserah, karena kita diberi kebebasan untuk membuat modelnya. Kita diberi kebebasan untuk mendesain sendiri model RPP-nya seperti apa. Nah, baik, kita akan ke sini Bapak Ibu, bagaimana kita tampilkan dua file ini. Kita tampilkan dua file dalam satu layar. Kita klik view dulu, kemudian kita klik view side by side. Nah, maka akan muncul yang satunya ya, karena sudah saya buka keduanya tadi, filenya keduanya sudah saya buka antara RPP lama dan template yang baru, sehingga akan mudah bagi kita untuk mengeditnya. Nah, berikutnya kita edit dulu. Yang pertama adalah satuan pendidikan, kita ketik di sini sudah ada, kita copy langsung ya, di sini langsung kelas, kemudian materi pokok, kemudian pertemuannya kita tulis pertemuan pertama, kemudian alokasi waktunya ini adalah 2 kali, alokasi waktunya kita copy 2 kali. Nah, alokasinya di sini ditulis 2 kali pertemuan ini, berarti 2 pertemuan, masing-masing pertemuan adalah 3 jam. Maka karena kita buat RPP-nya ini, sebenarnya untuk buat RPP ini kita boleh satu RPP ini untuk beberapa pertemuan, tapi karena supaya lebih spesifik, saya lebih suka satu RPP ini kita buat satu pertemuan. Jadi ini pertemuan 1, alokasi waktunya adalah 3 jam satu pertemuan ya, 3 kali 40 menit. Nah, berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 komponen untuk menulis tujuan pembelajaran, ada C, A, B, D. Kalau tujuan pembelajarannya sudah ada di sini, kita tinggal pindah saja. Ini satu RPP saya buat satu pertemuan. Nah, setelah melakukan pembelajaran dengan model atau di sini pakai pendekatan saintifik, kita klik aja pendekatan saintifik. Dikasih koma ya, peserta didik ini A-nya, komponen audiens dapat titik 2. Di sini kan sudah ada pertemuan pertama, kita tinggal copy aja dari indikator di pertemuan pertama. Kita copy, kita paste di sini. Tapi kalau tidak ada tujuannya di RPP yang lama, maka kita bisa copy dari sini. Jadi bagian B, behaviornya itu adalah indikator. Kita tinggal pindah, kita klik di 1, 2, 3, 4 ini. Tapi karena di sini sudah ada, maka kita tinggal copy dari sini. Ini merupakan mata pelajaran PAI. Mata pelajaran PAI itu ada indikator untuk sikap spiritual dan sikap sosial. Di sini sudah ada C, condition, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, ada audien, peserta tidak dapat, ada behavior, mengimani berbuat baik, hormat patuh kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama. Nah, ini ada behavior, kemudian ada degree-nya di sini. Degree di sini bisa ke karakter nih, dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Jadi di sini degree-nya ada 2 karakter yang kita tekankan di pertemuan ini, yaitu tanggung jawab dan penuh disiplin. Kemudian berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kita tidak perlu membuat yang baru apabila yang lama masih bisa kita gunakan. Nah, kita langsung ke langkah-langkah pembelajaran pertemuan pertama. Di sini ada kegiatan pendahuluan, inti penutup. Nah, kegiatan pendahuluannya ada 15 menit. Nah, di template kita sudah ada pembukaan sama dengan pendahuluan ya. Kita tinggal pindah saja.
kegiatan pembukaan kita beri alokasi waktu, kita beri kurung 15 menit ya. Nah, kemudian PPK-nya kita lihat penguatan karakternya yang kita inginkan di sini apa di kegiatan belajaran ini, religiusnya. Kemudian berikutnya adalah kegiatan yang kedua, ada kegiatan inti ya. Karena kegiatan pendahuluan sudah cukup 4 komponen ini, maka kita geser kegiatan inti, kita alokasikan waktu 85 menit ya. Nah, kita tinggal copy dari kegiatan inti di pertemuan pertama pada RPP yang lama, yaitu ada mengamati, merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan data dan menganalisis data, menarik kesimpulan dan untuk kegiatan inti tadi kita sudah kopikan dari RP yang lama, kita copy, kita paste, kemudian kita lihat penguatan karakternya apa. Di degree-nya tujuan adalah tanggung jawab dan disiplin, maka nanti kita kuatkan di sini tanggung jawab dan disiplin. Nah, kemudian berikutnya tentang kegiatan penutup. Nah, di RP yang lama kita sudah ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini kita alokasikan waktunya adalah 20 menit, maka kita tulis di sini 20 menit. Cukup kita copy dari sini, lalu kita paste di sini. Kemudian berikutnya kita lihat penguatan karakternya, tanggung jawab, disiplin, dan religius. Nah, kita berdoa. Komponen kedua sudah kita isi, mari kita lanjutkan dengan komponen ketiga, yaitu penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena ini satu pertemuan ini kita ada beberapa indikator, ada di sini ada sikap spiritual, ada sikap sosial, memang harus melekat di setiap pertemuan ini. Kemudian berikutnya ada menjelaskan makna, ini berarti pengetahuan, semuanya menjelaskan, menyimpulkan, ini pengetahuan, berarti pada pertemuan ini hanya ada sikap dan pengetahuan. Nah, yang kita isi sikapnya, sikap spiritual, kita lihat sikapnya pakai apa di sini, sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, di sini ada sikap spiritualnya pakai observasi, kita diberi pilihan 3 pilihan. Nah, maka karena itu kita pilih satu saja, yang utama adalah observasi, maka yang kita gunakan adalah penilaian observasi. Kita copy, nah, paste di sini, kita lampirkan. Lembar observasinya terlampir. Kemudian pengetahuan, karena di sini kita mengajarkan indikator pengetahuan, maka kita lihat di RPP yang lama. Di RPP lama penilaian pengetahuannya pakai apa? Ternyata ada 3 ya. Kita pilih salah satu yang tes tertulis saja. Instrumen terlampir. Keterampilan, karena di tujuan pembelajarannya ini tidak ada tujuan pembelajaran keterampilan, mungkin di pertemuan berikutnya, karena ini untuk satu pertemuan, maka ini tidak kita beri. Oke. Kemudian kita beri tanda tangan kepala sekolah dan guru yang sudah kita tulis di RPP lama, tinggal kita bubuhkan di RPP kita yang baru. Di copy, kemudian diklik di yang paste yang baru. Nah, jangan lupa ini kita ganti sesuai dengan tanggal kita ini ya, misalkan kita sekarang tanggal 10 Juni.
Nah, selesai sudah kita ngedit RPP yang terbaru. Coba kita lihat RPP kita klik view. Kita lihat RPP kita nih, ada 2 halaman. Ya, ini adalah RPP hasil editan kita. Biar hurufnya sama, maka kita buat Time New Roman 12 semua. Kemudian kita buat tulisannya hitam semua, karena ini untuk membedakan KD sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuannya. Nah, sudah bagus kan RPP kita? Akan ngedit lagi ke lampiran. Kita klik view, kemudian view by set, kita edit lagi untuk lampirannya, berarti pada lembar kedua. Tadi penilaian kita adalah penilaian untuk lampiran. Untuk lampiran yang kita tulis adalah lampiran sikap spiritual dan sikap sosial, kemudian dengan penilaian pengetahuan. Kita klik di sini, lalu kita paste di RPP baru kita di lembaran yang terpisah. Nah, di Ctrl Enter ya untuk lembaran yang terpisah. Kemudian berikutnya adalah penilaian pengetahuan, tes tulis tadi ya, kita tulis tes tulis, berarti ini lampiran di RPP lama lampiran ke-8, di RPP baru nanti kita tulis sendiri, karena kita tadi tidak ada penilaian keterampilan. Ctrl Enter ya untuk copy paste. Tidak ada penilaian keterampilan, berarti kita tidak usah menggunakan penilaian keterampilan. Baik, sudah selesai, kita klik view. Di sini kita nonaktifkan scrollingnya. Maaf, kita nonaktifkan synchronous scrolling. Oh maaf, kita klik lagi, kita klik view side by side supaya tampil sendiri. Nah, ini RPP kita yang baru. Ini lampiran pertama untuk lembar penilaian sikap spiritual. Lampiran kedua ini adalah sikap sosial. Berikutnya lampiran ketiga adalah pengetahuan, berarti kita ganti lampirannya karena di sini lampiran ke-8, di sini lampiran ketiga. Nah, sudah jadi teman-teman RPP kita. Nah, gimana? Gampang kan? Nah, selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini menjadikan teman-teman mampu untuk menulis RPP sendiri. Gampang sekali.